niat mau tobat, malah masuk aliran sesat. Jadi kalau kalian memang sukanya zina, zina aja nggak apa-apa, nggak harus nikah. Seks bebas tuh boleh bi, bukan cuma seks bebas. Kalian mau apa? Mau threesome, foursome, fivesome, lebih dari itu silahkan. Kita tuh ya alhamdulillahnya Allah percayakan untuk nemenin beberapa orang untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Tapi bi, Umi baru nemu masalah yang separah ini di sini. Di cerita UFK. Umi cerita ini ya Bi, karena Umi nggak sanggup untuk nyikapin ini sendiri, harus ada Abi nih yang bantuin. Jadi ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya A. Dia nikah, terus LDM sama suaminya. Karena LDM, akhirnya si A ini selingkuh. Udah selingkuh, ketahuan sama suaminya mau ceraiin dia, tapi alhamdulillah akhirnya bisa rujuk lagi, dimaafin sama suaminya. Dalam proses rujuk itu, si A ini ngerasa salah satu kesalahannya adalah karena dia nggak deket sama Allah. Berarti aku harus deket nih sama Allah. Aku harus ngaji nih. Dicarinya lah kajian-kajian di kesana kesini dia cari, sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang teman lama, perempuan juga, sebut namanya B, diajak ikut kajian. Rupanya makin dalam dia ikut di dalam kajian ini, dia tahu bahwa ini bukan kajian yang benar. Dari mana dia tahu? Jadi kata Pak Imamnya yang ada di sini, ketuanya, dia bilang gini, kalian harus jadi manusia yang jujur. Jadi diri sendiri, jangan pura-pura, nggak usah munah. Jadi kalau kalian memang sukanya zina, zina aja nggak apa-apa, nggak harus nikah, boleh diizinkan. Seks bebas tuh boleh bi, bukan cuma seks bebas. Kalian mau apa? Mau threesome, foursome, fivesome, lebih dari itu silahkan. Harus jujur kan, nggak boleh munah. Terus apalagi, sampai kalau kalian memang lesbian sama gay, boleh juga, harus jujur yang penting. Nah, ternyata temennya yang si B ini, itu ternyata lesbian. Si B tadi ya? Si B itu yang ngajak dia kajian, itu ternyata lesbian. Singkat kata singkat cerita, mereka ini dua-duanya dapat beasiswa ke luar negeri, si A dan si B. Akhirnya kan si A harus ninggalin keluarganya, karena dia dapat beasiswa keluar. Pergilah sama si B mereka. Akhirnya mereka jadi lesbian. Si A ini jadi ikutan jadi lesbian. Kan ada suami sama anaknya. Kan suami sama anaknya kan ditinggal di Indonesia. Dia tinggal? Iya, karena kan dia dapat beasiswa ke luar negeri. Ya, tapi suaminya kok ngizinkan? Ya mungkin karena suaminya lihat, wah istriku dapat beasiswa keluar, kan prestis Bi. Nggak apa-apa deh, aku yang jagain anak di rumah. Pergilah dia ke luar negeri sama si Benny. Karena mereka tinggal serumah, 4 tahun serumah. Ya gimana nggak jadi lesbian? Memang udah ada bibit-bibitnya dari sejak di Indo. Nah, singkat katanya lagi, udah berusaha dia untuk menghindar, tapi nggak bisa. Namanya tinggal serumah 4 tahun kan Bi. Sampai akhirnya Allah tolong dia dengan cara dia diberi sakit sama Allah. Sakit tumor. Nah, tumor itu yang bikin dia akhirnya harus stay di rumah sakit untuk pengobatan dan lain sebagainya. Mulai dia renggang hubungannya sama si B ini. Nah, setelah itu mereka akhirnya pisah. Karena si B mutusin, aku mau pulang ke Indonesia, abis kamu gak perhatian lagi sama aku. Jijik banget ya. Udah nih, selesai. Sekarang si A ini alhamdulillah sudah sembuh dari sakitnya dan dia udah balik ke Indonesia. Tapi dia takut. Pertama, dia takut kalau orang-orang yang ada di jamaah kajian sesat ini Bi, itu akan menghubungi suami, anak atau keluarganya dan menceritakan semua aib selama sekian tahun itu. Yang kedua, dia juga bertanya, kira-kira masihkah ada kesempatan buatku untuk bertobat setelah aku selingkuh? Habis itu aku masuk kajian sesat. Habis itu aku jadi lesbian. Apakah sakit tumor yang Allah beri itu bagian dari azab? Gak sanggup Bi Umi nerusinnya. Abi yang ngomong deh. Ya Allah Rabbi. Buat A yang sedang mengirimkan surat ini kepada kami bermohon hanya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan semua dosa dan kesalahan. Semoga Allah bimbing Mbak A dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengampuni semua dosa suami dan keluarga Mbak A. Amin ya Allah. Berat ini masalahnya. Disitulah kenapa kemudian yang pertama selalu kita mohon pada Allah agar langkah hati dibimbing sama Allah. Kalau dibimbing sama setan, begini jadinya. Itulah kenapa di dalam Islam kita jadi mengerti ketika kemudian kita selalu diminta untuk ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan setan itu yang terkutuk. Yang kedua, kita selalu waspada siapa teman kita. Bahkan dikatakan di dalam Quran,